Salam sejahtera, salam sehat bagi seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Allah yang kudus senantiasa menuntun, memenuhi hati dan pikiran kita supaya kita dapat memahami firman Tuhan dan menguatkan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 13, mari kita baca bersama. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui tuntunan pengajaran firman Tuhan dalam kesaksian kitab Yakobus ini, kita senantiasa dikuatkan untuk dengan iman yang teguh menjalani kehidupan ini. Pada hari Minggu yang lalu, firman Tuhan menyapa kita, meneguhkan kita dengan seruan, kuatkanlah hati kita dan jangan kita pernah takut. Kuatkanlah hatimu, jangan takut, karena sesungguhnya Allah yang kita sembah itu Allah yang setia, memberkati, memelihara, dan menopang kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu cara hidup kita haruslah berbeda dari cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Cara hidup kita haruslah berbeda dari orang-orang yang tidak memuji dan menyembah Allah. Melalui kitab Yakobus ini, Bapak Ibu, ada kehidupan, ada cara, ada sikap, perbuatan yang menjadi penekanan khusus melalui kitab Yakobus ini. Jika kita kembali kepada pasal 2 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dikatakan hal memandang muka itu adalah hal yang tidak dikehendaki Allah, atau dengan kata lain, memandang muka bukan hanya perilaku yang tidak baik Bapak Ibu, tetapi hal memandang muka
adalah dosa yang sangat serius di hadapan Allah. Di ayat yang ke-9 Bapak Ibu kita dapat melihat, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa Bapak Ibu. Bahkan dikatakan, jika dikatakan tadi jangan berzina, jangan membunuh, kita melakukan, kita turut kepada perintah ini. Tetapi jika kita memandang muka, dosa itu tidaklah lebih kecil daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina, daripada dosa yang lain yang tidak dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, hal memandang muka ini bukan hanya perilaku yang tidak baik, bukan hanya perilaku yang sebagian orang tidak senang, tetapi hal memandang muka adalah dosa yang serius yang ditetapkan Allah bagi kita. Mengapa hal memandang muka membeda-bedakan orang, melihat orang, menghargai orang sesuai dengan ukuran kita, Bapak Ibu? Hal ini dianggap sebagai dosa yang serius. Pada dasarnya yang pertama Bapak Ibu, yang menjadi dasar mengapa itu tidak boleh kita lakukan. Karena Allah sendiri pun tidak pernah memandang muka. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kehidupan kita, bahkan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian itu tidak pernah membeda-bedakan kita, Bapak Ibu. Dia menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Dia menciptakan bahkan mengaturkan yang terbaik dalam kehidupan kita tanpa pernah melihat ini kulit putih, ini kulit hitam, ini negara Indonesia, ini bukan Indonesia, ini berhidung kemancung, ini berhidung pesek, ini tinggi, yang ini pendek, ini kaya, dan ini miskin. Kasih Allah itu Bapak Ibu diberikannya dengan sempurna, tanpa membeda-bedakan, tanpa hal memandang muka. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pengajaran Yesus, hal pembedaan atau memandang muka ini, hal yang sangat ditegur oleh Yesus supaya para muridnya tidak masuk dalam kelompok, dalam dosa, memandang, membeda-bedakan setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, mengapa hal memandang muka ini juga menjadi dosa yang sangat serius Bapak Ibu? Karena dengan memandang muka, maka kita sesungguhnya melakukan ketidakadilan. Sekali lagi Bapak Ibu, dosa memandang muka itu akan melahirkan dosa lain Bapak Ibu, yaitu dengan membeda-bedakan orang, dengan memandang mencari muka itu, maka akan menimbulkan dosa yang lain. Tadi disebut kita akan menjadi pelaku ketidakadilan Bapak Ibu. Di sini kita dapat melihat konteks penulisan atau kepada apa, lahir dari konteks apa kitab Yakobus ini Bapak Ibu. Ada dibedakan tadi orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang kaya itu menindas dan menyeret orang-orang miskin ke pengadilan. Tentu penulis surat Yakobus ini sangat memahami konteks kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu sudah memperlihatkan adanya ketidakadilan karena memandang muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita dapat melihat Bapak Ibu, tidak boleh hal memandang muka ini menjadi prinsip kehidupan orang percaya. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tidak adil. Karena demikian kita akan menghargai yang satu, menyingkirkan yang satu lagi. Karena dengan demikian tidaklah benar
kita menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Karena pada sesungguhnya kita anak-anak Allah sudah mendapat belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu ketika kita sungguh-sungguh tidak lagi melihat, membeda-bedakan, memandang muka dalam perjalanan kehidupan kita, baik dalam lingkup keluarga, pekerjaan, bahkan mungkin komunitas gereja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita sudah menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Kita sudah menjadi pelaku-pelaku keadilan, Bapak Ibu. Kita tidak akan lagi melihat ini pantas untuk saya dekati, yang ini tidak, Bapak Ibu. Kita tidak lagi memilih ini pantas untuk saya tolong. Kalau yang ini, si miskin ini, si rendah ini, tidak. Ini bukan kelas saya, ini bukan kelompok saya. Tentu tidak ada lagi hal-hal demikian yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu nas ini tidak mau mengatakan karena kecaman keras kepada orang-orang kaya, kita tidak boleh memahami ajaran Kristus itu membenci orang-orang kaya. Tidak demikian, Bapak Ibu. Karena dalam pelayanannya pun Yesus membutuhkan uang, ya Bapak Ibu. Sehingga Yudas Iskariot, salah satu muridnya itu, ditentukannya sebagai pengatur keuangan untuk perjalanan misi pelayanan mereka, Bapak Ibu. Atau kita juga melihat Yusuf dari Arimatea, seorang kaya yang meminta mayat Yesus untuk dikuburkan secara layak. Yesus sangat menghargai, Yesus sangat mengasihi juga setiap orang yang kaya itu. Tetapi dalam konteks kehidupan saat itu, sudah ada orang-orang kaya yang tidak lagi mampu berbelas kasih. Sudah ada orang-orang kaya yang dalam hidupnya memandang muka, Bapak Ibu. Sudah ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, meskipun dipersatukan dalam persekutuan orang-orang percaya atau komunitas murid Kristus. Ini yang dilihat Bapak Ibu, sehingga nas ini juga menyapa kita. Sebagai orang-orang yang sudah diberkati Allah, mari kita menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang saat ini mampu untuk kita bantu. Mari kita berbelas kasih kepada penderitaan pergumulan saudara-saudara kita yang lain, yang mungkin melalui keberadaan kita mampu mengangkat kehidupannya, Bapak Ibu. Nas ini juga mengajarkan kepada kita bahwa belas kasihan Allah itu pun akan kita peroleh ketika kita mampu berbelas kasih kepada saudara kita yang lain. Bapak Ibu, pada dasarnya kita adalah sama-sama ciptaan Allah. Kita sama-sama anak-anak Allah. Mari menjalani hidup dengan seturut kehendak Tuhan, karena sesungguhnya Allah memampukan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Kami memuji-Mu Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang setia berfirman kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya firman-Mu itu kami lakukan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Ajarkan kami untuk memaknai setiap relasi yang kami jalin kepada siapapun. Untuk kami tidak memandang muka. Untuk kami tidak membeda-bedakan orang. Untuk kami dapat berbelas kasih sesuai dengan perintah-Mu itu. Mampukan kami, Ayah Allah, agar kami setia hidup di dalam firman kebenaran-Mu. Dengarkanlah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin.